Ibu ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan Ibu apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada kalian yang hari ini sudah duduk di ruangan ini yang Ibu undang sifatnya dadakan tapi kalian siap ya dan dalam kondisi lagi libur ditambah tadi suasananya juga hujan ya itu menunjukkan bahwa satu kalian sudah memiliki karakter apa disiplin tanggung jawab ya kalian sudah memiliki bertanggung jawab atas apa kamu bertanggung jawab katanya tadi ada tanggung jawab atas apa atas apa atas perintah tanggung jawab atas perintah oke terus apa lagi jabatan atas jabatan atau amanah ya jabatan atau amanah yang dibebankan kepada kalian atau yang kalian apa ya yang kalian emban ya jabatan yang kalian emban nah ini adalah bentuk tanggung jawab kita ini salah satu bentuk mau apapun kondisinya ya kalau memang ini adalah bagian yang diundang adalah ketua kelas ya ketua kelas dan para pengurus OSIS ya udah jadi yang ketua OSIS yang ketua kelas berarti sudah mau nggak mau harus hadir ya walaupun misalnya kalau memang ada sesuatu yang urgent itu kan memang di luar puasa ya tapi dengan adanya kalian di sini ya dengan berbagai cerita tentunya padahal nih saya hari ini itu kebiasaan misalnya ya di kampung yang lagi ada hajatan padahal ini saya udah ke puncak nih padahal hari ini saya mau ke pantai nih gitu kan tapi karena kalian tanggung jawab mungkin ada yang mau batalin sama keluarga sorry ya nggak jadi ikut ya gua ada rapat soalnya di sekolah enggak ya ada rapat ya nah itu bentuk bahwa kalian memang sudah memiliki karakter tanggung jawab ya nah disinilah mula benih-benih itu tumbuh ya ketika kalian dikasih jabatan itu merupakan suatu anugerah yang harus kalian syukuri dan harus bangga atas karunia ini karena di antara teman kalian yang satu kelas nih ya atau yang 1000 deh yang 1000 aja yang 1000 siswa di sana mungkin dia mengharapkan posisi ini gitu mereka menginginkan mereka yang datang ke sini mereka yang jadi ketua kelas mereka yang jadi pengurus OSIS jadi nih ketika kamu yang merasa capek kamu yang merasa terbebani dengan ini lebih baik kalian berikan atau kalian lepaskan itu dan kasih kesempatan ke yang lain karena di sana ribuan ratusan siswa itu ingin di posisi kalian gitu ya jadi jangan sampai nanti kalian terbebani dan kalian juga tidak ingin jauh satu itu terus yang kedua jangan sampai kalian menyesal oh iya ya padahal ketika saya dikasih amanah harusnya nanti ketika kalian udah lepas kalian baru menyesal gitu ya oh ya dulu saya tuh begini gitu ya nah jadi dalam rangka mensyukuri apa yang sudah pencapaian yang sudah kalian raih kita dengan kita menghargai diri kita sendiri dengan kalian bertanggung jawab itu artinya kalian menghargai diri sendiri ya dan menghargai orang lain tentunya yang mengundang sama ibu ya nah terus ngapain sih bu kita diundang ke sini gitu ya mungkin untuk yang OSIS kemarin yang beberapa yang udah ibu libatkan udah tahu lah ibu lagi ngapain gitu ya nah ini ibu adalah salah satu guru penggerak Kabupaten Bogor ya angkatan ke-7 jadi ibu sedang pendidikan selama 6 bulan jadi kalau kalian mungkin melihat ibu mungkin kurang sapa atau kurang ada di mana-mana ya tadi ya karena memang ibu sedang pendidikan selama 6 bulan dan itu pendidikannya semuanya mengeksplor tentang sekolah kita ya tentang sekolah kita nih keunggulannya sekolah kita udah sekolah penggerak ya di Kabupaten Bogor kita sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Bogor sekolah negeri yang angkatan 1 sekolah penggerak hanya ada 11 sekolah salah satunya adalah kita SMP di Kemang ya ini merupakan prestasi jadi kalian tahu juga itu nah kalian sebagai agen di sekolah ini ibu anggap kamu bukan anggap kalian ini memang agen karena ketua kelas kalian membawahi 35 sampai 40 teman-teman kalian ya OSIS membawahi banyak lagi kan gitu nah ini kalian adalah agen-agen yang memang harus lebih dulu dapat dan lebih dulu digerakin ya atau dikasih motivasi untuk tergerak sehingga bisa menggerakkan teman-teman yang lain yang di bawah naungannya gitu ya di bawah koordinasinya gitu jadi tujuannya ibu nih sebagai guru penggerak tugasnya adalah apa bergerak dan menggerakkan ya bergerak dan menggerakkan nah sekarang ibu sedang menggerakkan
budaya positif, ya, tentang budaya positif. Nah, sekarang kalian udah, kalau kelas 9 berarti udah masuk tahun ketiga, kalau kelas 8 berarti tahun kedua di sekolah ini ya. Kalau yang kelas 7 baru 1 semester, berarti kan. Plus minus ada di otak kalian tentang sekolah ini kan. Lalu nggak enak dan enak dan gak enak ada di penilaian kalian masing-masing. Nah, sekarang untuk mewadahi kebutuhan teman-teman kita nih, ya, yang 1000 siswa nih yang di rumah sekarang lagi pada santai, lagi pada ya, yang sekarang lagi pada selonjoran, saling dulu sih, ibu udah masuk tangan. Yang udah selonjoran, yang lagi rebahan, ya, yang lagi rebahan. Nah, kalian di sini harus mikirin, ya, harus membawa aspirasi mereka. Sekolah kita tuh mau apa sih, gitu ya? Sekolah itu mau kayak gimana? Nah, salah satunya adalah kenapa kok di kelas kita ada anak yang gimana? Ada anak yang sering bolos, ada anak yang dibayar berkali-kali nggak ngerti, disuruh piket nggak piket, datangnya telat berkali-kali, ya, dikasih tahu malah marah, gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Emang kebutuhan dasar kita apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Kita butuh apa? Satu, kita butuh senang. Ya, butuh senang. Oh, butuh nggak? Senang kayak gimana maksudnya? Ya happy. Jadi apa yang kita lakukan tuh ya dengan happy gitu. Ya. Kalau kita happy, udah otomatis gimana? Kita akan betah di tempat itu kan? Nah, mungkin nih teman-teman kita nih yang kelas 9 adik kelasnya atau yang kelas 9 kakak kelasnya buat yang kelas 8, kenapa dia sering bolos? Mungkin dia nggak nyaman di sekolah, ya kan? Mungkin dia nggak nyaman. Terus, dan dia nggak senang, gitu kan? Berarti tugas kita nih, gimana caranya biar buat sekolah kita ini menyenangkan dan nyaman buat mereka. Kita jangan ngebahas, oh bu sekolah kita mah gini soalnya sekolah kita mah gitu, jangan ngebahas kelemahan atau kekurangan. Jadi kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita, gitu ya. Jadi kita jangan membahas kekurangannya, tapi kita memaksimalkan potensi yang ada. Satu itu butuh senang. Terus yang kedua apa? Butuh pengakuan, butuh diakui, ya kan? Gimana misalnya? Butuh diakui keberadaannya. Sekarang nih di kelas yang aktif dia lagi, yang lain nggak dicolek-colek, ya. Baik oleh bapak ibu guru, ya mungkin bapak ibu juga sama. Nanti bapak ibu juga sama, akan ibu beri seperti ini. Jadi tapi makanya kalian dulu, ya, nanti baru bapak ibu dan wali kelas pertama, karena kita akan bikin suatu keyakinan dalam satu kelas, ya. Tapi ini nanti suara kalian akan menjadi keyakinan untuk sekolah, gitu. Nah, jadi butuh pengakuan, ya. Kalian juga sama. Itu temennya yang udah diem aja kan mending ganti apa ini? Mending ganti colek-colek gitu ya, mending ganti diajak ke ayo tuh yuk. Nanti kalau misalnya ada pertandingan, misalnya ada apa tampil nih, misalnya tampil apa nih, pas kita seni ya. Jangan dia lagi yang unjukin masuk ke kelas gitu. Kasih yang lain. Siapa ada yang mau nyoba nggak? Ada yang mau ini nggak? Gitu ya. Sehingga dia juga merasa karena dia mampu loh sebenarnya. Cuma karena nggak pernah dikasih kesempatan, jadi gimana? Merasa nggak diakui. Jadi gimana jadinya dia? Makanya dia nggak support kita kan? Makanya dia jadinya ya udah, dia nggak betah di kelas, dia nggak nonton tuh orang yang lagi tampil kan gitu. Nah, jadi kalian sebagai agen kelas, ibu mengharapkan kalian bisa memahami itu, ya, mengenal kebutuhan itu. Satu, kebutuhan rasa senang. Lalu apa tadi? Kebutuhan diakui. Lalu apa? Kebutuhan apa lagi? Diakui kemampuannya, ya, diakui kemampuannya. Siapa lagi? Kebutuhan untuk dihargai, ya. Apapun pencapaiannya, dia mah mungkin di kelas nggak pintar, atau di kelas dia nggak bisa aksi apa-apa, misalnya ujian tampil buat acara seni, dia nggak bisa, jadi dia nggak bisa, ngedance dia nggak bisa, ngaji dia nggak bisanya. Tapi dia nih kalau ngerapiin kelas, itu gimana? Kelas jadinya rapi, setiap pojokan tuh bersih, ada kayak gitu. Iya kan? Nah itu yang kamu apresiasi juga. Wah, makasih ya, gitu kan. Nah, kamu ketua kelas nih yang harus ngasih ini, gitu ya.
tapi jangan dikasih hadiah loh ya, nanti besok kita bahas lagi, beda lagi tuh ya, antara hukuman dengan penghargaan itu beda lagi. Ternyata nggak boleh kita ngasih hadiah itu ke seseorang gitu ya, karena akan mematikan karakternya gitu ya. Nanti itu buat Bapak Ibu nanti ya, buat kalian penting kalian apresiasi aja ya, apresiasi bahwa wah makasih ya kelas kita jadi wangi nih. Di mana kalian bisa mengucapkan itu? Depan kelas lebay banget nggak kayaknya? Lebay. Terus di mana dong? Gimana? Ke orangnya boleh. Di kelas itu nggak apa-apa. Lebay juga buat siapa? Lebay itu kalau yang mikirnya negatif. Kalau misalnya positif mah, oh iya ya makasih ya gitu kan? Iya, kenapa sih? Kenapa kita gini? Salah satu tuh orang tuh takut untuk mengekspresikannya karena dia udah takut duluan bakalan dihujat apa netizen, ya kan gitu. Belum ya, oh dia mah gitu tuh pamer, dia mah gitu ya gitu kan. Oh dia mah gini gini. Ya. Jadi itu alasan jadi orang kenapa nggak mau melakukan itu, karena udah takut duluan. Nah, yuk bareng-bareng kita apresiasi diri kita juga teman kita, ya, juga teman kita. Apa aja, apa aja.